ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala abi Abdillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim fasharif hawa wa hadir antuwaliyahu innal hawa matawalla yusmi au yasimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa ra'iha wa hiya fil amali sa'imatun wa in hiya istahlatil mar'a fala tusimi maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kam hasanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna summa fid dasami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fasrif awaya fasrif mongko ngenggokno sira hawaha ing kesenengane nafsu wa hadir lan wedya sira antuwaliyahu ing yen to ngumbar sira hu ing nafsu. Innal hawa setune nafsu matawalla selagine mrentahi apa nafsu yusim iku bisa mateni apa nafsu au yasim utawa nyilakaaken apa nafsu waroiha lan jaga sira ing nafsu wahya nafsu fil a'mali ing dalem piye-piye ngamal saimatun kaya kewan kang mangon wa inya lan lamun nafsu istahalat iku milang-milang enak apa nafsu almar'a ing nggon pangonan fala tusim mongko aja ngumbar sira. Kam pirang-pirang hasanat bagusno apa nafsu ladzatan ing enak lil mar'i maring awa-awaan qatilatan kang mateni min haitsu lam yadri sing sekirane gak ngerti sapa mar'i anna summa racun fit dasami iku ing dalem gajeh. Al-hidru wa tahdzir wa tauliyah utawi lafat hidr wa tahdzir wa tauliyah iku al-wilayah wal imarah maknane wilayah lan imarah wa tawala tetaliku ta'ammaro lafat ta'ammar wa yusim bidomil ya klangum diwaca doma yaiku yaqtulu mateni wa bi fathilan kelawan diwaca fathai ya yu'ibu maknane nyacatno wa ra'ya utara yaiku lahidha wasaum tesamku ar-ra'yu mangon fil kala ing dalem suket al mubah kang den wenangaken wastahalat al mar'a utamane istahalat mar'a wajadat khulwal mar'a wajadat nemu apa nafsu mar'a khulwal mar'a ing manising nggon angon. Artinya 3 bait tadi fasrif maknanya kekang kendali nafsumu
dan belokkan nafsumu dari kelazatan dan kesenangan-kesenangan yang dia cari. Jadi nafsu kita semuanya itu nafsu amarah yang biasa ngajak, contoh saja anak-anak sekolah ngajak bolos, ngumpet dan sebagainya, itu termasuk bukti bahwa anak-anak itu nuruti, tidak bisa mengekang hawa nafsu. Keluyuran, ngapusi gurune, ngapusi ibu bapake, dan delik-delian dan seterusnya. Ini semuanya gara-gara tidak bisa mengekang hawa nafsu. Kemarin kan sudah saya terangkan bahwa contoh orang yang bisa menahan hawa nafsu amarah dalam hadis kemarin kan ada pemuda yang diajak wanita yang cantik ini, diajak berbuat maksiat, tapi pemuda itu jawab, saya takut kepada Allah. Inilah bukti yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka sebenarnya hati itu tempat iman. Di tempatnya iman, tempatnya makrifat kepada Allah itu hati. Sebaliknya kalau hati kita sudah kemasukan hubbud dunya, cinta dunia, hubbul mar'ah dan seterusnya, hubbul seterusnya, ini berarti hati kita sudah terpenuhi dengan penyakit. Lebih-lebih hubbud dunia, cinta dengan dunia yang sudah mengakar di dalam hati kita, inilah sebagai bukti bahwa hati kita ada penyakitnya yang sulit untuk diobati. Maka kalau kamu baru mabuk apa terserah itu, mabuk cinta dengan lawan jenis atau cinta apa, dan kecintaanmu itu sudah jelas melanggar aturan agama, jelas itu kamu termasuk orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Jadi cinta kepada dunia adalah pokok dari segala kesalahan, pokok dari segala dosa siapa saja. Ada satu kisah, yaitu kisah Qarun. Qarun hidup di masa Nabi Musa. Bahkan Qarun termasuk sebagian daripada saudara atau keluarga Nabi Musa alaihissalam. Qarun ini termasuk orang alim, orang pandai, ahli ibadah, malam sholat, paginya puasa, malam sholat, paginya puasa. Keluarganya banyak sekali, fakir sekali, melarat, keluarganya akeh, ahli ibadah. Karena Nabi Musa melihat Qarun keluarganya banyak, fakir, Nabi Musa mengajarkan Qarun ilmu kimia. Dari mana Nabi Musa kok bisa ilmu kimia? Jadi ahli kimia sekarang di Nabi Musa. Pada waktu Nabi Musa disuruh Allah untuk menulis kitab Taurat dengan tulisan emas, Nabi Musa munajat atau matur kepada Allah, ilahi aina ajidu azhab, ya Allah, di mana saya bisa mendapatkan emas? Lantas Allah Ta'ala mengajari Nabi Musa ilmu kimia untuk membuat emas. Di ilmu kimia itu bukan
dari orang-orang sono, tapi Nabi Musa terlebih dahulu ahli ilmu kimia. Jadi santri pinter kimia ya wis jelas. Dipelajari wong barat wong ora cewek terus muni bahasa dari barat, padahal Nabi Musa wis pinter ilmu kimia. Terus Korun diajari Nabi Musa ilmu kimia untuk membuat emas dibuat, terus karena pinter nggih emas, esok sore bengi nggih emas, terus sampai kaya. Karena kaya, Nabi Musa minta kepada Korun supaya bayar zakat. Marai oleh gawe emas gak maca bismillah, iki mungkin gak barokah. Mulane kenapa apa maca bismillah. Ya, bismillah apa rabi maca bismillah. Apa maca bismillah. Kulu amrin dibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi setiap sesuatu yang kamu kerjakan ada kebaikannya, kok tidak didahului dengan bacaan bismillah, tidak baro mangan atau mau bismillah ya telung piring isih ora ngorong wae, isih kurang karena ndak maca bismillah. Mungkin Korun karena punya ilmu kimia gak maca bismillah, gua gawe setelah disuruh Nabi Musa untuk zakat awal gawe mas terus tarik zakat awal. Kakuatine Korun wis kadung hubbud dunya, tadi kan hubbud dunya raksukul li khoti'ah. Di monggo kita dunia kita kumpulkan tapi kita manfaatkan untuk akhirat. Cinta kepada dunia adalah pokok dari segala kesalahan. Karena Korun disuruh mengeluarkan zakat tidak mau, lantas Korun berusaha mau membuat bagaimana Nabi Musa jerah kapok ben ora njaluk zakat terus. Korun berpikir terus ide Korun ide jahat loh ya, kamu jangan punya ide jahat. Jadi gimana? Korun berusaha ingin mengumpulkan Bani Israel di rumahnya. Setelah itu Korun golek cewek sing wilking. Wilking apa? Apa lagi? Dijawil jengking. Wilking. Iku wilking. Terus Korun menemui perempuan wilking tadi. Dek, saya minta tolong, nanti kalau kamu mau menuruti apa yang saya perintahkan kepadamu, kamu minta apa akan saya kasih. Mas, berapa mas? Karek gawe kok. Karek gawe. Bagaimana perempuan yang tadi siap njaluk emas sak karepe. Sing penting Korun iso tercapai tujuane mirang-mirangno Nabi Musa. Wes cawedok sing wilking tadi sudah dikasih apa wang muka dhisik ya, wang muka panjer supaya kok ngomong nak dhek dijina meteng karo Nabi Musa. Dadi nak saiki ana wong mitnah Habib, mitnah kiai berbuat zina wis kedaluwarsa. Nabi Musa wis tau difitnah berbuat zina, nak ana Habib rijik didarani zina iku wis kedaluar warsa, belajar karo Korun. Jadi perempuan tadi disogrok Korun supaya di hadapan Bani Israel
berkata bahwa perempuan yang wilking tadi dihamili Nabi Musa. Terus Korun mujine wong sugih ngundang wong ya teko kabeh. Lah sing ngundang wong melarat ya ora teko, ana jaminane ta ora. Kapsinan kono uduke ta ora. Undang ngono tok. Lah wong kapsinan kok golek uduk lah. Gitu datang wis. Bangsa dipanggil semuanya. Wis kumpul kabeh, Nabi Musa datang. Perempuan wilking datang. Terus Nabi Musa diminta supaya memberi mauidhah hasanah. Setelah mauidhah hasanah ada tanya jawab, takok hukum. Terus Korun yang terakhir tanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, hukum apa seandainya ada orang yang mencuri, dipotong tangannya? Sekarang kalau ada orang yang zina, kalau itu zina muhson harus dirajam mati. Nah sekarang umpama yang berbuat zina itu kamu misalnya, ya harus dilaksanakan hukuman itu." Terus cah wedok ditunjuk karo Korun kongkon ngadeg. Cewek wilking tadi bicara, Allah langsung memberi pertolongan Nabi Musa. Pidatone cewek wilking tadi terbalik. Bapak-bapak, ibu hadirin semuanya, saya disuruh juragan Korun untuk berbohong, yaitu saya disuruh berkata bahwa saya dihamili Nabi Musa. Sebenarnya itu tidak, dan saya bicara disuruh Korun dibayar dengan emas. Jadi kepingin mirang-mirang no Nabi Musa, Allah menolong Nabi Musa, akibatnya menimpa kepada Korun. Karena kejadian semacam itu langsung Nabi Musa keluar munajat nenggone Allah, munajat nenggone Allah, sujud munajat wadul ning Allah krana perbuatane setan sing nemplek Korun mau sing hubudun dunia. Terus Nabi Musa munajat, Allah ngutus malaikat Jibril disuruh menemui Nabi Musa. "Ya Musa, innallaha ta'ala yaqul qad ja'altu al-ardha fi amrika." He Musa, kata Allah, bumi ini sudah diserahkan kamu, mau kamu suruh untuk apa? Bumi ini akan manut. Setelah ada berita semacam itu, kemudian Nabi Musa pergi ke tempatnya Korun. Wong jenenge wong sugih, ya linggih ya ora linggih kursi, linggih marmer, apik kabeh, emas kabeh. Terus Nabi Musa duka karo Korun. Teken disabetno ning gone tanah sing ning gone kursine Korun, kursine to ambles Korun menculot. Bareng menculot Korun melo ambles, dadi Korun ambles sak dunyane iku krana hubudun. Ya dadi Korun itu diuji Allah dadi wong melarat kuat, tapi diuji dadi wong sugih ora kuat. Maka seandainya kamu diuji pas-pasan ngene iku, ali misale ya ngono wae, usah gak usah macem-macem. Ora diuji kaya Korun malah kaya apa. Ikhtiar, ya kita ikhtiar. Jadi ada diuji melarat kuat, diuji sugih ora kuat. Ini bukti
daripada korun tadi, diuji dadi wong melarat tetep sholat, tetep ibadah, bareng diuji dadi wong sugih malah gawe rekoyoso membuat supaya Nabi Musa istilahnya malu di hadapan masyarakat. Mulane kamu sering maca bismillah. Saya itu setiap malam mau tidur baca bismillah. Itu pada waktu saya masih sekolah kanak-kanak itu disuruh guru perempuan suruh jika anak-anak kalau akan tidur baca bismillah. Saya baca bismillah ping selikur terus sampai sekarang. Terus lagi ameh turu maca surat Ikhlas, maca kul a'udzu birabbil kul a'udzu binnas, terus disebul dusano rai ben raine sing bunyak-bunyak iku ben dadi bening. Bunyak bening. Saya terus nanti kiamat kali ya ganteng aku terus. Wong aku maca bismillah terus maca surat iku terus tak hapus karo iku kok ora usah nganggo wedak macem-macem. Lah sekarang pertanyaannya, apakah basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat Al-Qur'an? Terus dua, hukum membaca basmalah dalam sholat. Nih jawabannya, ulama sepakat ya bahwa basmalah yang ada di surat An-Naml itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ayat 30 itu termasuk yaitu Al-Qur'an juga di dalam surat Naml itu. Jadi ulama sepakat bismillahirrahmanirrahim dengan An-Naml itu termasuk ayat daripada An-Naml. Enggak ada ikhtilaf sama sekali, enggak ada perbedaan. Semuanya. Nah sekarang bismillah yang ada di awal surat Fatihah ya itu termasuk awal Fatihah atau termasuk ayat daripada Fatihah atau tidak. Ini ada perbedaan. Jadi bismillah iku mlebu surat Fatihah apa ora? Pendapat pertama bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat atau bagian dari surat Al-Fatihah. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, pendapat dua bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, pendapat ini dari Imam Malik. Terus pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang berdiri sendiri di dalam Al-Qur'an. Nah, ini berdiri sendiri dan diturunkan sebagai pemisah di antara surat. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Nanti detailnya gulain ini tafsir ahkam. Jadi tafsir ahkam itu ada semuanya. Terus sekarang hukum membaca basmalah dalam sholat ini. Kan nanti kamu kan tahu nenggone Mekah, Madinah, sholat
ora ana suarane bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana hukum membaca basmalah di dalam sholat? Pertama, Imam Malik ngelarang membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat fardu, baik dengan suara keras maupun suara pelan. Baik di permulaan Fatihah maupun di permulaan surat-surat yang lain. Ini gak oleh maca bismillah ning gone salat fardhu, baik keras atau pelan. Tetapi Imam Malik membolehkan maca bismillahirrahmanirrahim ning gone salat sunat. Di Imam Malik tidak memperbolehkan maca bismillahirrahmanirrahim ning gone salat fardu, baik oleh maca keras atau pelan. Tapi kalau di salat sunat boleh. Ini pendapat Imam Malik. Sekarang nomor 2, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang sedang sholat hendaknya basmalah dibaca dengan suara sirri lon. Di Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang sedang sholat hendaknya membaca basmalah dibaca dengan suara pelan. Untuk setiap rakaat pertama, misalnya luhur yo sampai 4 rakaat, itu mazhab Abu Hanifah. Terus menurut Imam Syafi'i berpendapat wajib bagi orang yang sholat membaca bismillahirrahmanirrahim. Nenggone sholat jahar ya diwaca jahar, nenggone sirri ya diwaca lonsir. Nah, sekarang kalau kita bermadzhab Syafi'i, berarti kan basmalah bismillahirrahmanirrahim mlebu ning gone Fatihah. Lah kalau kamu makmum dengan imam yang tidak membaca basmalah, benar-benar tidak baca, jelas tidak sah, tidak boleh. Ya, sebab yang imam tadi merusak bacaan Fatihah, sebab ada ayat yang dibuat rupane bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut mazhab Syafi'i. Terus Imam Hambali berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim harus dibaca lon dan tidak disunatkan untuk dibaca keras kongon moco lon, ora disunatno moco banter. Ini keterangan hukum-hukum basmalah dan hukum membaca basmalah di dalam sholat. Nanti kamu kan akan mengalami hal semacam ini, artinya perbedaan pendapat pada waktu nanti kamu pas pergi ke Mekah, ziarah umroh atau haji di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imame tidak membaca bismillah dengan keras, tapi lirih jelas. Ya, ini kalau benar-benar itu tidak baca bismillah, ya tidak boleh kamu mengikuti. Ya, sekian perlu kamu ketahui, itulah hukum bacaan basmalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.